Saya awali dulu dengan paparan terkait kenapa kita misalnya sembahyang kepada leluhur yang sudah tiada. Kan ini juga jadi pertanyaan dari teman-teman saudara-saudara kita yang mungkin bukan Konghucu, yang tidak mengimani Konghucu, dengan ajaran dan budaya yang berbeda. Mereka bisa pertanyakan hal-hal dasar, misalnya kenapa sih orang Tionghoa atau umat Konghucu khususnya masih bersembahyang, masih mengenang, masih mendoakan orang yang sudah meninggal. Di Len-I itu jelas disebut ya, hati-hatilah pada saat orang tua meninggal dunia, dan jangan lupa memperingati sekalipun telah jauh. Dengan demikian rakyat akan tebal kembali kebajikannya. Jadi dua hal itu tadi, hati-hati pada saat orang tua meninggal dunia dan tetap memperingatinya walaupun telah jauh, itu berdampak pada akan tebalnya kebajikan rakyat atau kebajikan manusia. Dasarnya kan itu. Tapi alasannya kenapa, kan orang tetap bertanya kenapa kita masih mengenang orang yang sudah tiada. Sementara kan ada pendapat atau ada pemahaman bahwa ya sudah, yang sudah meninggal ya sudah, bukan urusan yang hidup lagi. Artinya quote and quote mereka meyakini ya sudah pasti tenang damai lah, ada yang menyelamatkan segala macam ya. Tapi kenapa kemudian orang Konghucu tetap mengenang itu? Itu kan bisa dalam satu sisi dianggap bahwa orang Konghucu itu tidak yakin kalau orang tua yang sudah meninggal itu tenang damai. Dari situ menunjukkan ya, kita tidak serta-merta meyakini atau menyetujui bahwa orang yang telah meninggal dunia itu tenang damai. Nah, buktinya kita masih tetap berdoa, mengenang artinya berdoa semoga mereka tenang damai. Tentu kan punya alasan yang mendasar, dan mereka juga kalau misalnya tidak melakukan seperti yang kita lakukan kan tentu juga punya alasan kenapa begitu. Slide pertama saya ingin sampaikan, di catatan kesusilaan itu ada disebutkan tentang 3 masa terkait perlakuan anak kepada orang tua. 3 masa pengabdian. Jadi masa pertama yaitu saat hidup, yang kedua saat ketika meninggal dunia, dan yang ketiga setelah masa berkabung. Jadi ada masa di mana kita kenal tuh, kalau orang tua meninggal dunia ada masa berkabung selama 3 tahun. Itu berkaitan kemudian dengan aturan-aturan pakaian berkabungnya seperti apa, dan pantangan-pantangan yang mengikutinya tuh. Tidak boleh seperti ini, tidak boleh seperti itu, dari yang masuk akal sampai yang kemudian mitos-mitos, pantangan-pantangan yang sulit dijelaskan, tapi itu terkait dengan masa-masa berkabung orang Tionghoa ya. Saat hidup prinsipnya kan dilayani sesuai dengan kesusilaan, dirawat sesuai dengan kesusilaan. Ketika meninggal dunia dimakamkan juga sesuai dengan kesusilaan. Dan setelah jauh, setelah melewati masa berkabung yang kita kenal itu masa 3 tahun, kita tetap menyembayanginya, mengenangnya dengan sesuai juga dengan kesusilaan. Nanti apa yang dimaksud dengan merawat sesuai dengan kesusilaan, memakamkan sesuai dengan kesusilaan, dan menyembayangi sesuai dengan kesusilaan, kita bisa diskusi ya. Sekilas info aja soal ketika meninggal dimakamkan dengan sesuai dengan kesusilaan. Kemudian juga kan ada persoalan dimakamkannya gimana, dikuburkah, dibakarkah, dilarungkah, dibuang ke laut, maksudnya dilarung ke laut, atau dibiarkan di satu tempat dimakan burung misalnya, atau diletakkan di hutan atau di pohon-pohon kayu-kayu tertentu ya, pohon-pohon tertentu. Kemudian ada yang bilang kalau orang Konghucu ya dimakamkan ya. Artinya statement itu menunjukkan bahwa kalau dibakar bukan orang Konghucu. Nah, ini kan harus diluruskan. Sebenarnya prinsip dimakamkan kan semua yang dimakamkan, semua yang bersifat yin, jasad itu yang bersifat yin yang berasal dari bumi akan kembali kepada bumi.
Jadi apapun tekniknya apakah itu dikubur, apakah itu dibakar, apakah itu dimakan burung bangkai, apakah itu dilarung ke laut atau diletakkan di hutan, semuanya akan kembali kepada bumi. Jadi tidak menyalahi prinsip, ini cuma soal teknis, nggak bisa diributkan bahwa yang paling benar adalah dikubur. Ya enggak juga. Ini kan juga tergantung budaya-budaya atau daerah-daerah tertentu, wilayah-wilayah tertentu bisa berbeda dengan wilayah yang lain. Nyatanya kan kita masih bisa lihat juga sampai sekarang tuh ada yang dimakamkan diletakkan di sebuah pohon ya. Kalau di Bali tuh ada istilahnya di terunyan tuh ya. Jadi ada pohon-pohon tertentu yang bisa digunakan untuk meletakkan jenazah-jenazah manusia. Kemudian kita juga masih lihat tradisi atau budaya di misalnya di Tibet gitu ya, masih ada cara pemakaman itu diletakkan di satu lokasi di mana kemudian dimakan burung bangkai. Memang kelihatan sadis, tapi bahwa prinsipnya akan kembali kepada bumi itu sama. Kalau pemahaman ada yang bilang sadis, mungkin buat mereka ya itulah yang sebaik-baiknya, budayanya seperti itu. Tapi memang mayoritas kita dan mengikuti apa yang dicontohkan Kungce, pemakaman dilakukan dengan cara dikubur ya. Sampai kemudian kuburan orang Tionghoa itu diberikan gundukan ya. Itu juga dimulai dari Nabi Kongcu. Karena dia sering berpergian dengan waktu yang lama, maka dia khawatir kalau kuburan orang tuanya ditinggal itu nanti akan kesulitan mencarinya kalau tidak diberi tanda. Maka sejak itu diberikanlah gundukan sampai sekarang. Jadi itu memang kalau teman-teman kita mungkin mengatakan itu sunnah Nabi. Jadi dikubur itu mengikuti teladan Nabi. Kuburannya diberikan gundukan tinggi, itu juga sunnah Nabi. Tapi kita nggak bisa bilang itu yang baik dan yang lain salah. Itu sekilas tentang 3 masa pengabdian kita kepada orang tua dan tentang terkait cara pemakaman. Ya. Kemudian prinsip berbakti yang kedua, yang pertama yang paling mendasar ya. Tadi bahwa kita mengacu pada ajaran hati-hati pada saat orang tua meninggal dan jangan lupa memperingati walaupun telah jauh supaya tebal kebajikan kita. Tapi prinsipnya yang dinamai berbakti itu kan dapat baik-baik melanjutkan cita-cita mulia dan dapat baik-baik meneruskan pekerjaan mulia orang tua. Ini sebenarnya yang menjadi landasan kenapa kemudian kita tetap mengenang mereka, menyembayangi mereka, mendoakan mereka. Jadi melanjutkan harapan dan melanjutkan cita-cita mulia. Analoginya kan apa sih? Pemikiran logisnya kayak gini kan. Semua orang siapapun artinya ketika dia meninggal, kita hari ini, besok atau kapanpun meninggal, tentu tidak akan ada orang yang sudah siap meninggal. Alasannya kan sederhana, kalau anak muda kan bilang mau meninggal enggak karena belum menikah. Kalau sudah menikah mau meninggal enggak karena belum punya anak kan. Kalau sudah punya anak mau meninggal enggak kan karena memang anaknya masih kecil. Dan seterusnya. Intinya apa? Intinya tidak ada satu orang pun yang siap ketika ditanya sudah siap meninggal belum. Artinya kenapa? Artinya pasti adalah pekerjaan yang belum selesai. Pasti adalah harapan dan cita-cita yang belum terpenuhi. Nah, siapapun itu. Jadi no logis ketika orang meninggal otomatis dia menjadi tenang damai. Tidak ada lagi harapan yang belum tercapai, tidak ada lagi pekerjaan yang belum selesai. Pastilah ada. Oleh karena itu, atas dasar pemikiran itu, maka kemudian spirit kita adalah melanjutkan pekerjaannya itu, pekerjaan mulianya itu dilanjutkan, harapan-harapan mulianya diteruskan kan. Itu yang membuat almarhum yang telah meninggal, orang tua kita yang telah meninggal kan tenang damai. Makanya kan kemudian orang-orang Tionghoa, orang-orang Konghucu itu kalau mau melakukan sesuatu yang baik, dia kemudian melapor, menyampaikannya kepada leluhur mereka di hadapan altar leluhur ya. Misalnya ketika orang tuanya meninggal, dia belum lulus sekolah misalnya. Jadi begitu dia lulus sekolah,
dia bersembayang kepada leluhurnya, menyampaikan bahwa dia sudah memenuhi harapan orang tuanya. Kan tentu saja kan harapan logisnya, kalau memang orang tua meninggal anak belum lulus, berarti kan dia berharap anaknya lulus kan. Kalau belum merit, ya berharap anaknya merit dan terus punya keturunan yang baik. Jadi segala harapan-harapan itu disampaikan lewat doa. Itu yang akan membuat orang tua kita tenang damai di sana. Jadi tidak serta-merta orang meninggal tenang damai. Nah, ini landasan dasar kenapa kemudian kita mengenang, bersembayang dan berdoa kepada leluhur. Jadi ini menjawab pertanyaan mengapa dan untuk apa aktivitas mengenang atau bersembayang kepada leluhur yang dilakukan umat Konghucu. Ya itu tadi dasarnya ya, bahwa tidak semua orang tidak akan ketika meninggal dunia sudah selesai semua pekerjaannya, sudah tercapai semua harapannya. Maka kemudian anaklah yang melanjutkan pekerjaannya, melanjutkan harapan-harapannya itu. Itu pemikiran logisnya supaya orang tua tenang damai. Tapi bahwa kapan orang tua itu tenang damai, tentu tidak akan ada yang tahu. Kalau ada orang yang tahu bahwa leluhurnya itu sudah tenang damai, semua pekerjaan mulianya sudah diteruskan dengan baik, semua harapan mulianya sudah pasti diraih juga, tentu akibatnya adalah orang akan berhenti sembahyang. Jadi bahwa semua orang tidak berhenti sembahyang kepada leluhurnya itu menunjukkan bahwa memang tidak tahu kapan orang tua itu tenang damai. Kita hanya terus berusaha dia tenang dan damai. Seperti itu ya. Jadi itu yang sudah saya jelaskan. Slide ketiga sebenarnya saya sudah jelaskan. Jadi alasannya itu. Jadi bahwa pertanyaan umat Konghucu menganggap atau meyakini orang tua yang telah tiada belum tenang damai, ya betul. Kalau ada orang yang menganggap bahwa orang tuanya sudah tenang damai kan dia juga tidak bisa menjelaskan atau menunjukkan bukti. Kita hanya berpikir secara logis bahwa tidak mungkinlah orang langsung serta-merta tenang damai. Sebaik apapun pasti ada pekerjaan yang belum selesai. Sehebat apapun pasti ada harapan yang belum terpenuhi. Ya. Jadi sejatinya kita memang tidak tahu. Artinya logika kita berpikir bahwa siapapun, kapanpun dia meninggal pastilah belum tenang. Lalu jika ada orang, misalnya ada orang yang meyakini hal yang sebaliknya, yang meninggal itu serta-merta tenang damai lah karena ada jaminan keselamatan, penebusan dosa dan segalanya, itu bisa saja, itu sila-sila saja. Tapi mungkin kan mereka juga punya dasarnya gini, orang sudah meninggal kan sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Kalaupun ada pekerjaan yang belum selesai sudah tidak bisa dilakukan. Kalaupun ada harapan yang belum tercapai kan juga tidak bisa dilakukan. Yang sudah meninggal tidak bisa apa-apa. Maka disimpulkan aja lah. Jadi orang yang sudah meninggal tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi ada kekuatan lain yang akan menyelamatkan, akan membuat mereka tenang atas pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai, atas harapan-harapan yang belum tercapai. Jadi dia gunakan pendekatan lain, artinya ada kekuatan lain yang menanggung semua itu. Tapi kita umat Konghucu tidak dengan pendekatan itu. Pendekatan kita adalah bahwa tadi pekerjaan yang belum selesai dan cita-cita yang belum tercapai itu anak-anak keturunannya yang akan menyelesaikan, atau generasi berikutnya ya. Kalau kita bicara anak kan belum tentu juga setiap orang punya anak. Jadi generasi berikutnya yang meneruskan itu. Ini jadi beda pendekatan ya. Mudah-mudahan sampai sini paham. Jadi kita meyakini belum tenang damai dan itu urusan anak keturunannya. Orang lain pun sebenarnya tidak meyakini dia sudah tenang damai. Tapi karena dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa, maka dia akan serahkan kepada kekuatan lain yang menanggung persoalan-persoalan itu. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami perbedaan kenapa kita bersembahyang, kenapa ada orang lain yang tidak bersembahyang kepada leluhurnya. Nanti kita bisa diskusikan kalau memang ada teman-teman yang masih belum clear soal ini. Ya. Oke. Sebagai penguatan, Lici kan menyebutkan gini ya. Jadi meskipun ayah bunda sudah meninggal dunia, bila akan melakukan sesuatu yang baik,
wajib mengingat bahwa dengan hasil pekerjaan itu dapat memuliakan nama baik ayah bundanya. Bila akan melakukan sesuatu yang tidak baik, wajib selalu mengingat bahwa hasilnya dapat memalukan ayah bundanya. Jadi ini pedomannya ya. Kita ingat walaupun orang tua telah tiada, bahwa perbuatan baik akan membuat nama dia menjadi mulia, dan perbuatan buruk keturunannya akan membuat nama dia menjadi rusak. Kan orang tetap bilang, anak siapa sih tuh kalau kita berbuat buruk, dan sebaliknya kalau kita berbuat baik tetap tersebut anak siapa. Jadi hubungan kita dengan orang telah meninggal kan nggak bisa putus begitu saja. Kemudian disebutkan juga gini, kita nggak bisa memperlakukan orang yang sudah meninggal benar-benar sudah tidak ada sama sekali. Itu kan tidak cinta kasih ya. Tapi sebaliknya kita juga tidak bisa menganggap orang yang sudah meninggal itu benar-benar seperti masih hidup. Itu juga tidak bijaksana ya. Jadi perlakukan mereka sebagai roh yang terhormat. Tidak menganggap mereka benar-benar masih hidup, tapi juga tidak menganggap mereka benar-benar sudah tidak ada dan tidak ada hubungan dengan kita. Ya, oke. Nah, itu landasan dasarnya. Yang berikutnya kan kita bicara soal waktu sembayangnya. Jadi kalau kita mau kelompokkan waktu sembayang kepada leluhur kan, ada waktu yang khusus. Jadi hanya khusus artinya ini adalah peringatan berpulangnya leluhur. Jadi tiap-tiap orang itu kan beda peringatannya. Leluhur saya atau orang tua saya hari meninggalnya dengan orang tua yang lain itu kan beda. Jadi peringatan hari wafat, kalau hidup kan ulang tahun lah kayak gitu kan. Ini peringatan hari wafat. Pas apa enggak kalau kita sebut misalnya ulang tahun kematian kan. Pokoknya peringatan hari wafat. Nah karena ini beda-beda makanya disebut khusus melalui upacara sembayang yang disebut cuci ya, coki ya, kalau Hokkien itu coki, sembayang peringatan. Kemudian yang berkala melalui upacara sembayang besar ya, setiap tahun itu kan. Misalnya termasuk yang mau kita bahas hari ini yaitu Qingming atau Cengbeng, sembayang pada leluhur. Itu kan sembayang besar ya, berkala gitu kan, sembayang besar berkala setiap tahun. Dan bukan cuma Qingming kan, kita kenal juga misalnya di penghujung tahun itu sebelum Imlek, satu hari sebelum Imlek tuh ada sembahyang leluhur tuh, namanya Cusi ya, sore hari sebelum hari raya Xinjia tahun baru, sembahyang leluhur Cusi, artinya menggeser hari, menggeser hari. Jadi karena besok mau pergantian tahun, kita bersembahyang kepada leluhur kita, yang kemudian dilanjutkan dengan makan bersama sebagai budaya Tionghoa yang menyatukan keluarga-keluarga, berkumpul gitu makan bersama. Dan tengah malamnya kita kan bersembahyang akhir tahun ya, memasuki tahun yang baru. Jadi mulai jam 11 malam tuh kita udah mulai bisa sembahyang tahun baru, karena memang sudah berganti. Pergantian tahun kita bukan pagi kan, tapi masuk jam 11 malam sampai jam 1 itu sudah masuk pergantian tahun. Makanya disebut hari itu adalah Cusi, menggeser hari. Oke ya. Kemudian kita juga lakukan yang rutin. Yang rutin tuh ya yang kita kenal dengan Cait Capgo ya. Setiap bulan habis dan bulan purnama ya. Cuyi dan Sewu Cait Capgo tanggal 1 dan tanggal 15 ya. Kita sembahyang Suose pada saat Cuyi dan sembahyang Wangse pada saat Sewu. Mudah-mudahan kalian gak asing dengan ini. Sembahyang Cait saat bulan habis dan sembahyang Capgo pada saat bulan purnama ya. Suose dan Wangse. Itu ya. Sembayangnya di mana? Sembayangnya di altar leluhur. Makanya kan kita kaitkan juga ini. Sembayang kepada altar leluhur. Lalu gimana yang gak punya altar leluhur? Ya tetap bisa sembayang dong. Cuma memang tidak ada media. Makanya kan tradisi idealnya itu kan
orang-orang Konghucu ya ada akta leluhur untuk bersujud bersembahyang kepada arwah leluhurnya yang secara rutin tadi itu ya. Nah ini hanya sebagai penguatan bahwa di dalam melakukan perawatan yang tadi itu ada kepatuhan, di dalam melakukan perkabungan ada rasa sedih ketika meninggal dunia itu, di dalam melakukan sembahyang ada rasa hormat dan sesuai waktunya ya. Sembahyang kan kalau terlalu jarang nanti akan menyebabkan lupa, kalau terlalu sering juga akan menyebabkan jenuh. Jadi diaturlah sesuai waktunya yang ideal. Dan terkait itu kalian perlu tahu bahwa yang namanya sembahyang di Konghucu, baik sembahyang kepada leluhur maupun sembahyang kepada Tuhan atau kepada bumi, itu selalu berkaitan dengan fenomena alam ya. Kalau bulan habis dan bulan purnama Cai Cabo itu kan juga fenomena alam ya. Kita sembahyang pagi, sembahyang sore kepada Tuhan itu kan sembahyang awal dan akhir Causi ya, awal dan akhir Tiam Hio kita, itu juga kan fenomena alam, fenomena di mana terbit matahari dan tenggelamnya matahari. Jadi ada waktu yang paling baik di pagi hari jam 5 sampai jam 7, dan ada waktu yang paling baik di sore hari untuk menutup hari jam 5 sampai jam 7 juga. Seperti itu. Dan kemudian sembahyang pada Tuhan kan juga terkait dengan musim semi, ada sembahyang Ci pada saat Sinca. Kemudian musim panas ada sembahyang Ye pada saat Tuhan Yang. Kemudian masuk musim gugur ada sembahyang Chang pada saat Chongqiu Purnama Raya itu kan. Kemudian ada sembahyang Cheng pada saat Tungce, puncak musim dingin. Semuanya berkaitan dengan pergantian musim. Ini kan fenomena alam juga. Jadi kekuasaan Tuhan itu, keberadaan Tuhan, termasuk kekuasaannya, itu kan bisa dilihat dari fenomena alam. Fenomena alam. Bagaimana mungkin orang kemudian dengan mudah tidak percaya ada satu kekuatan yang kita sebut Tuhan, sementara ada fenomena alam yang memang juga sulit dijelaskan secara ilmiah. Ilmu pengetahuan yang begitu canggih pun tidak bisa kemudian membuat seperti gerakan rotasi bumi misalnya, gerakan revolusi bumi dan planet-planet lain termasuk gravitasi bumi. Sehebat-hebatnya ilmu pengetahuan juga kan tidak bisa meniadakan ini atau menciptakan ini. Berarti kan ada satu kekuatan yang kemudian oleh orang beragama disebut Tuhan dengan sebutan yang tentu saja berbeda-beda, tapi ada satu kekuatan yang kita sebut yang maha kuasa, yang maha besar, yang mencipta, dan yang maha kuasa yang mengatur sistem-sistem itu ya. Jadi keberadaan Tuhan itu bisa dilihat dari fenomena alam atau kekuatan-kekuatan yang ada di alam semesta ini.